sebenarnya ya, ini ngurus anak bisa dibilang gampang-gampang susah. Pada saat kita baca teorinya, jadi orang tua tuh harus A, B, C, D, E, F, G. Tapi kenyataannya prakteknya tuh nggak segampang itu. Yep. Misalnya katanya kalau sampai anak lagi cranky, lagi marah-marah, kita nggak boleh ikut marah. Kita malah harus lebih tenang dan mulai mengetahui, oh kamu lagi marah ya sayang. Tapi prakteknya bisa nggak sih ketika anak lagi super cranky, anaknya teriak-teriak terus ibunya yang, iya sayang, kamu maunya apa sih? Bisa hal itu terjadi? Kalau Fas pernah aku coba seperti itu, dia malah semakin jadi. Jadi kalau misalkan Fas Toto nangis teriak-teriak nggak jelas, aku langsung bilang, Fas, diam. Dia langsung malah diam. Oh, setelah dicoba metode alus ternyata nggak bisa, ternyata Fas harus ditegasin. Karena dia sama, kan dia manggil neneknya kan Neni. Nah sama Neninya tuh malah sering dimanjain. Jadinya begitu dia dilembutin terus, malah dia merasa dimanjakan. Akhirnya dia malah makin jadi bandelnya. Tuh, betul katanya. Dia tadi baru saja mengkonfirmasi. Betul dia itu, lagi nge-rap, dia lagi nge-rap. Yes. Kalau ini sebenarnya pertanyaan buat mereka tuh lebih ke Cipan sendiri. Kira-kira bisa nggak sih kalau Alika lagi marah-marah Cipan? Iya, coba kok Cipan. Ibu maaf, saya di sini hostnya, saya bertanya kepada bintang tamu. Saya kepo sama ibu. Kalau mereka kan kelihatan dari awal tuh udah memang pada dasarnya lembut. Hei, maksud kamu saya? Kalau Alika, kayaknya mungkin kalau anak perempuan beda ya. Kalau Alika justru kalau dikerasin dia malah kalau misalkan Alika jangan nangis, wah langsung seperti itu. Iya perempuan ya. Nggak tahu deh kalau perempuan begitu nggak sih kalau Kimora? Sebenarnya gimana anaknya ya? Gitu. Kalau Kimora tipenya? Kalau Kimora itu dia tuh anaknya sangat gampang dikasih distraction gitu. Terus jadi dikasih pengertian dia bisa langsung ngerti. Dan tapi mungkin karena sekarang aku lagi hamil, jadi dia mungkin apa sih rasa dia kayak cari perhatiannya itu lebih ada. Emang kamu udah kasih tau deh aku hamil? Udah dong, harus. Dan aku tuh biasanya dari dulu tiap ada apa-apa aku ngasih pengertian ke Kimora gitu. Dan akhirnya karena aku selalu menanamkan ada apa-apa Kimora harus bilang ya. Jadi akhirnya sekarang Kimora kalau Kimora nggak suka sesuatu dia biasanya langsung duduk di karpet depan tempat tidur aku, dia langsung duduk gini sambil cemberut terus langsung manggil aku mama. Terus akhirnya aku harus duduk depan dia. Terus aku tinggal bilang, Kimora ada apa? Terus Kimora bilang, Kimora nggak suka gini. Terus akhirnya aku ngomong, oke, maaf ya, aku bilang gitu. Jadi menurut aku juga kita sebagai orang tua jangan ragu untuk nanya dan jangan ragu minta maaf kalau kita emang salah. Betul, setuju. Akhirnya terjalin pola komunikasi, jadi kita nggak nebak-nebak lagi nih anak maunya apa ya, nih anaknya gimana ya. Dan biasanya Kimora tahu, Kimora tuh paling, Kimora tahu banget aku nggak suka anak yang cengeng banget, yang kalau nangis tuh yang nggak bisa berhenti. Jadi biasanya aku cuma ngomong awalnya lembut, terus lama-lama aku kayak ada apa sih, ada levelnya, ada nadanya, ada peningkatan suara, ada level penekatan suara dan dia bisa ngerti kalau aku bilang Kimora diem, kalau Kimora quiet gitu, terus langsung diem. Oh udah tahu tuh berarti mamanya udah marah banget tuh. Iya, coba main. Tapi belum pernah yang kelepasan sampai kayak Kimora, stop it. Sebisa mungkin enggak ya. Sebisa mungkin jangan sampai terlalu kan keras. Masih umurnya masih nanti dia akhirnya takutnya trauma jadinya. Takutnya trauma. Kira-kira Alika di rumah Alika lagi. Kita semua di sini tahu apa yang Alika rasakan di tubuh kembang Alika, tapi ingat Tuhan itu ada. Saya nggak pernah teriak-teriak ke anak saya. Gue sistemnya pakai peluit kayak militer. Alika, prit. Wasit dong. Langsung ada buat tertib. Cuman kalau misalkan gini, hal paling kecil dalam ketika dia mau pergi, anak sini kan udah milih baju. Iya banget. Apakah tetap dengan pilihannya dia atau ada ibu yang nggak bisa? Pokoknya kamu harus pakai ini. Oke, kalau misalnya waktu Kimora kecil, itu kan masih tergantung aku dong. Jadi makanya kenapa banyak banget tuh foto-foto Kimora yang aku dandanin apapun. Pakai boots, pakai tutu, pakai apa, aja ya. Cowok, tomboy, segala macam. Sekarang Kimora udah berkembang, ya kan? Udah tahu kesukaannya apa. Jadi contoh kayak hari ini, aku saya ngantuk. Kan aku udah nyiapin baju ungu buat Kimora. Tiba-tiba dia ngomong, no mama, kenapa? Kimora mau princess. Akhirnya dia milih sendiri dan aku harus menghargai pilihan itu. Sepatu boot pilihannya dia juga? Sepatu boots ini pilihan aku. Tapi dan dia mau karena dia memang seneng boots juga. Gitu. Kalau Fas pilih sendiri atau dia bisa kembaran? Kalau ini sekarang dipilihin. Jadi dia anaknya mauan. Dia mauan aja asal keren. Pokoknya selama dia tahu kalau seandainya dipakein baju pergi, berarti dia mau berarti gue mau diajak jalan-jalan nih. Dia udah tahu, oh aku senang. Tapi kalau udah dipakein baju rumah nangis.
Karena dia pengennya pergi. Oh, ternyata anaknya. Tapi ini jadi masukan loh buat ibu-ibu, tahu nggak sih, membiarkan anak memilih baju sendiri, ternyata itu adalah awal kita melatih dia untuk membuat sebuah keputusan. Jadi ternyata nanti katanya efeknya ketika sudah besar itu bagus, decision makingnya bagus, seperti itu kata seorang Tapi psikolog. gimana kalau misalnya dari siang sampai sore bisa ganti baju 6 sampai 8 kali itu gimana Cipan? Anaknya memang suka fashion show. Iya, Ya, tiba-tiba ya. pengen baju Frozen, tiba-tiba pengen baju Mungkin dia mau jadi Rapunzel. model. Lihat dari mamahnya mungkin sehari. Tapi anaknya juga gitu loh. Tapi anak perempuan Anaknya memang Cipan. gitu sih, perkembangannya anak perempuan memang seperti itu. Ibu harus bersyukur anak ibu masih ganti baju 6 kali daripada anak ibu ganti baju sekali tiba-tiba minta telanjang sepanjang hari. Ibu lebih pusing mana? Oh, itu Pilih ada mana? waktu kecil ya. Iya makanya. Waktu kecil gitu ya. Dan kita bakal ngobrol lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa basi.